Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, suami baru meninggal. Di akhir ajal, saya tidak terlalu dekat karena takut tertular COVID. Dan dia sempat tak tuntun, tapi cuma kalimat Allah, bolehkah Buya? Terus aku berdosakah karena gak sempat meluk dan minta maaf? Minta doanya Buya agar aku bisa tegar dan ikhlas. Syukurkan Buya atas jawabannya. Semoga Allah memberikan ketegaran, ketabahan, dan keikhlasan. Suami, agar semakin ikhlas kami beritahu kepada Anda yang bertanya, suami Anda mulia. Mati syahid karena kena taun, karena corona itu syahid. Selagi dia adalah ahli iman, matinya mati syahid. Dia tidak akan sedih di saat Anda tidak bisa memeluknya. Karena Anda mematuhi sunnatullah, agar Anda menjaga diri. Akan jadi pahala buat dia. Buat beliau akan jadi pahala. Kenapa? Anda mematuhi protokol kesehatan. Karena protokol kesehatan di sini adalah sunnatullah. Nggak boleh kita melanggar sunnatullah. Nggak boleh sombong kepada sunnatullah, adalah maksiat. Memang kita tidak boleh takut berlebihan kepada penyakit-penyakit itu. Banyak penyakit. Orang mati tidak harus kena penyakit corona. Gempa bumi juga mati. Tsunami ribuan juga yang mati. Tapi kalau sudah dikatakan oleh ahlinya bahwasanya ini adalah penyakit yang menular, mereka juga menjelaskan bahaya amat juga tidak. Cuman kalau barengan dengan penyakit yang lain, maka akan menjadi bahaya. Maka kita harus waspada, biarpun Anda orang sehat. Permasalahannya Pak, Anda tidak selamanya dengan orang sehat. Hati-hati, jangan sombong dengan yang demikian ini. Maksudnya begini, Anda sehat, Anda membawa virus tidak pengaruh kepada Anda, tapi virusnya akan Anda tularkan pada orang lain. Anda zalim diam-diam. Anda zalim diam-diam. Anda sebagai seorang istri bagus. Anda seorang istri menjaga, mungkin Anda punya anak. Baper itu tempatnya beda. Kasih itu adalah dalam panjatan doa yang panjang, yang tidak pernah henti setiap Anda melakukan sholat dan seterusnya. Setelah beliau wafat, itulah cinta kasih yang sejati. Gak apa-apa Anda hanya dari jauh, Anda talqin dengan Allah, Allah. Sangat cukup. Dan beliau adalah mati syahid. Kami selalu tegaskan masalah ini adalah termasuk bentuk kezaliman adalah orang yang tidak menjalankan sunnatullah yang diberlakukan kepada hambanya. Kalau dikatakan oleh seorang dokter bahwasanya itu adalah membahayakan, misalnya kayak mohon maaf penyakit HIV dan sebagainya. HIV itu kan penyakit yang belum ada obatnya katanya, padahal ada, cuma kita belum ketemu. Maka kami serukan kepada yang tertimpa HIV, kalau Anda memang punya HIV, kemudian ingin menikah, sampaikan agar nanti cara berhubungan suami istri biar ada caranya agar tidak menular. Tapi lihat, yang tidak punya iman, biarin saya sudah sakit, ngapain? Biar yang lain tertular, na'udzubillah. Tidak punya jiwa hati kepada sesama. Menjadikan orang lain resah. Makanya kami himbau, kalau ikut keramaian di luar, Anda pakai masker. Jangan egois, bukan Anda menjaga diri Anda, tapi menjaga kenyamanan orang lain. Itu adalah makna kesadaran. Kesadaran kita menjaga orang lain. Sebetulnya ada hadis yang akan kita baca setelah ini adalah larangan kita mengganggu orang lain. Cuman kita tidak mengejar, minggu depan insya Allah. Bukan mengganggu orang lain. Sekecil apapun gangguan nggak boleh. Kalau orang tidak nyaman selama ini ada informasi tentang corona dan sebagainya, terlepas ada corona benar nggak benar, bagaimana benar nggak benar, mungkin yang menjadi masalah adalah media membesarkan berita itu sehingga berlebihan. Nah, itu urusan dia, tapi kenyataannya ada. Kalau ada orang menafikan itu tidak benar, tapi berlebihan takut juga salah. Semoga Allah mengampuni. Banyak orang yang ketemu nggak percaya, subhanallah diuji, demi Allah sekarang saya percaya. Bukan itu permasalahan, ganggu orang lain nggak bisa. Yang nggak boleh jangan nunggu sakit dulu baru percaya. Tapi kalau setelah percaya urusan corona, ini bukan berarti kita besarkan sampai bikin orang takut, nggak biasa. Anda wanita yang benar, bahkan saya himbau kepada para tokoh, para ulama agar Anda menghindari salaman, juga menjalankan sunnatullah. Kenapa? Ini mumpung pesan-pesan begini penting, kenapa? Karena apa? Anda kalau ulama itu beda dengan orang biasa. Kalau orang biasa salaman satu-satu selesai. Tapi kalau Anda ulama diciumi oleh banyak orang. Anda salaman dengan satu orang, lihat. Anda seorang alim yang digemar, dicintai, Anda salaman dengan satu orang. Dicium barangkali. Mungkin ada virusnya. Dia sehat, gak ada masalah, tapi virus tertinggal. Salaman 1000 orang di belakangnya. Tawakal itu di hati, nggak usah pamer, bukan. Tawakal di hati Anda.
Hati saya tawakal kepada Allah, semoga Allah menjaga, selesai. Tapi kalau dengan kesombongan mengganggu orang lain adalah nggak boleh, haram, dosa. Nggak boleh. Kan begitu. Bagaimana adab kita batuk? Belum ada corona, Nabi mengajarkan bagaimana kita cara berbersin, cara batuk dan sebagainya. Diajarkan semuanya agar tidak ganggu orang lain kok. Nah, gitu. Makanya nggak ada gunanya kesombongan, nggak perlu di sini, sombong nggak perlu. Jangan nunggu diuji oleh Allah dengan sakit baru mengatakan Allah taubat, nggak, bukan. Cuman jangan bikin orang takut kayak apa, enggak, biasa. Ya ibu yang soleha, Anda benar. Karena apa? Kadang ini loh dihubungkan, alah suamimu meninggal, kamu tidak sempat, nggak apa, kenapa kamu percaya corona? Mungkin begitu kan dia tanya begitu. Nah. Akhirnya dia sedih, Bu, ya saya tidak memeluk istri suami saya. Enggak, Anda mulia. Anda menjalankan sunnatullah. Apa yang Anda lakukan akan jadi pahala buat Anda. Ini loh kenapa? Kenapa saya ngomong panjang begini? Biasanya ada orang yang rewel. Wong ada seorang ustadz nggak mau salaman sama orang, dia, wah ustadz ini kok ustadz penakut, nggak punya tawakal. Justru ustadz direndahkan begitu. Jadi gara-gara begini ini menjadi orang saling merendahkan. Takut berlebihan nggak boleh. Allah yang ngasih sakit kok. Tidak semua orang menghirup nafasnya orang kena corona ketular, nggak. Yang nularkan Allah kok. Buktinya satu base ada orang kena corona 4 ketular, yang lain nggak ketular semuanya kok. Kalau dalam teori medis ya tergantung kekuatan tubuh dan sebagainya. Tapi kalau ke dalam iman memang begitulah, yang memindahkan Allah, bukan penyakit yang pindah sendiri. Enggak, kalau Allah tidak izinkan tidak akan pindah. Jadi orang seperti Anda tidak usah berkecil hati, biarpun ada orang ngomong, aduh istrinya keterlaluan, hanya gara-gara takut corona, suaminya dilihatin dada-dada dari jauh, Anda akan sedih kan? Saya obati hari ini. Dan banyak orang semacam ini, dan kita mendengar. Bahkan kadang rumah sakit dimarahi, oh di-covidkan nanti, di-covidkan. Saya tidak urusan dengan covid pengcovidan, lebih baik waspada. Kalau ternyata salah dalam mengcovidkannya, urusan dia. Tapi waspada kan tidak salah, menjaga orang. Kita perlu tarbiyah di dalam menghargai orang lain. Jangan tarbiyah egois. Saya nggak percaya nggak, tapi orang lain percaya. Kita paksa dia untuk tidak percaya hari ini, nggak bisa dong. Selagi dia percaya, dia nggak nyaman dong. Dia nggak nyaman, kita jaga. Mana perasaan kan begitu? Dia percaya. Yang bilang dokter, saya nggak percaya. Yang bilang dokter, khilaf bainal madzahib. Biarpun begitu kita menghargai orang lain. Anggap saja khilaf di antara dokter, tapi kita menghargai dong. Karena saya melihat ada grup anti yang berlebihan sama anti dan berlebihan. Astagfirullah. Kenapa kita khilaf terus hidup kita? Menghargai orang kok nggak bisa, kenapa sih? Karena saya mendengar karena berita media begini, ada grup. Kalau nanti ada orang mengatakan tidak ada corona, langsung rombongan ke sini. Yang berlebihan begini. Konspirasi, ya mungkin ada orang yang jahat menjual obat di balik ini semua. Itu urusan. Tapi kenyataannya tetangga kita jerit panas, tenggorokannya panas, ini ada. Bahkan di antara orang yang sangat kita kenal yang pertama kali sangat mengingat, bukan 1, 2, tidak ada corona, baru ngomong, iya Bu ya, saya baru percaya. Jadi obat itu, jadi pengampun dosa. Alhamdulillah hidup kembali dan sehat. Jadi memang biasanya orang yang tidak pernah kena, ya dia akan mengatakan enggak. Tapi jangan sampai menjadikan lingkungan ini rusak gara-gara yang demikian ini. Ini penting, kenapa? Ada yang meninggal dunia. Sebab kita menemukan sebuah keluarga gara-gara yaitu tadi. Tidak bisa mendekat, keterlaluan banget tuh anaknya, bapaknya di hadapannya sudah nazak, dia hanya mengentalkan dari jauh, nggak mau menyentuh tangannya, nggak ini, padahal ayahnya sudah begini-gini dan sebagainya. Padahal dokter melarang, dokter dia dimarahi. Padahal dia dengan Allah mati syahid. Mulia. Dia pun tidak dipeluk anaknya, sudah malaikat meliputinya. Kurang apa ya? Yang penting hati kita itu berbakti orang tua itu bukan action, berbakti yang sesungguhnya. Benar-benar saat orang tua aku meninggal, adikku aku jaga, kakakku aku hormati, hartanya aku bagi dengan benar. Itu bakti. Action kalau nangis, tapi rebutan waris. Pembohong. Ya, insya Allah. Kenapa saya agak tegas begini? Karena banyak cerita semacam ini. Saya dibilang sama ipar saya nggak punya perhatian kepada suami saya. Saya ini banyak yang ngadu kepada kami. Ya gara-gara begitu. Apakah benar kalau saya matui? Anda betul matui protokol kesehatan. Kalau seandainya jadi orang tawakal, Anda peluk juga urusan Anda, nggak salah. Tapi di saat Anda melakukan begini, banyak contohnya, kita benarkan yang demikian itu. Kenapa? Anda menjaga diri Anda, karena Anda punya anak di belakang Anda. Orang yang bersama Anda. Suami Anda ahli husnul khatimah. Ini saja, sengaja kami jawab panjang, karena apa? Sebetulnya banyak hal ini terjadi. Khilaf dalam sebuah keluarga gara-gara kayak begini ini.
Bahkan semalam kita ada telepon, aduh, gara-gara COVID kan saya ribut dengan saudara saya. Mending mati di rumah saja, nggak di COVID kan bebas. Gara-gara COVID kan, saya ribut. Kakak saya bilang kamu nggak ngerawat ini. Ribut semuanya. Dah perlu ribut, sudah meninggal 2 mati syahid. Maka tolong kepada anda semuanya, anda punya urusan dengan Allah dalam menjaga hamba-hamba Allah. Anda mungkin termasuk orang yang nggak percaya adanya COVID, tapi ketahuilah, di kiri kanan anda percaya dengan COVID. Beritanya banyak dari dokter. Yang mengatakan COVID tidak ada misalnya, ya urusan dia mengatakan ijtihadnya. Tapi jangan menjadikan khilaf, tetap menghargai. Makanya saya kalau keluar ketemu orang, ya saya pakai masker, kan orang lain nyaman. Kalau saya batuk, saya palingkan. Oh, nggak ada COVID saja nggak pantas kok batuk ke muka anda. Begitu ya, nggak pantas kok. Masa adab Nabi tidak diamalkan gara-gara sombong, ya, merasa dia lebih tawakal dekat kepada Allah? Enggak. Tapi ingat, jangan berlebihan seperti sebagian orang. Lalu dimanfaatkan untuk jual oksigen jadi mahal-mahal. Sekarang orang pada bingung, oksigen ditawarkan mahal-mahal karena orangnya sudah sak nafas mau mati, ini pasti mau beli jutaan, nggak boleh. Jadi tetap jiwa tolong menolong tetap ditumbuh suburkan. Ini saja, wallah alam bisawab.